Halo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul ya, bertatap muka secara online. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai arsitektur mobile iPhone 13 Pro Max dengan anggota yang pertama Esta Riandika Rahmatullah Yusuf, Imam Syafaat, Muhammad Abdul Hakim, Imam Baristiawan, dan Eprisanova Rahmawati. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada yang akan menyampaikan materi, dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah iPhone 13 series. Awal pembentukan iPhone pada tahun 2024. Apple membentuk tim yang dipimpin oleh ahli perangkat keras Tony Fadell, ahli software Scott Forstall, dan ahli desain Sir Jonathan Ive untuk menggarap Project Purple. Pada peluncuran iPhone pada tahun 2007, tanggal 9 Januari 2007, iPhone diumumkan pada acara konvensi Macworld 2007 di Moscone Center, San Francisco. iPhone OS 1.0 rilis pada bulan Juni. Pergantian nama iPhone OS ke iOS pada tahun 2010. iPhone OS berganti nama menjadi iOS yang diterapkan pada iPhone, iPod, iPod Touch, dan iPad. iPhone OS terakhir terlihat pada September 2019. Peluncuran versi iOS 7 pada tahun 2013. September 2013, Apple telah mengumumkan versi iOS terbaru yakni iOS 7 yang telah diumumkan pada acara WWDC 2013 oleh Johnny Ive. Peluncuran iPhone 13 series pada tahun 2021. 14 September 2021, Apple mengumumkan perilisan secara virtual seri iPhone 13 dan 13 Pro. Di seri ini, Apple mengusung prosesor terbaru yaitu Apple 15 Bionic 5 nm. Baik, selanjutnya. Arsitektur iPhone 13 Pro Max. iPhone saat ini menjadi brand smartphone paling populer dan diminati masyarakat dari seluruh dunia. Hal tersebut membuat perusahaan Apple tidak berhenti untuk terus-menerus membuat inovasi. Brand terbaru dari iPhone yakni iPhone 13 Pro Max yang pastinya telah memberikan performa yang sangat baik dengan fitur-fitur yang dapat diandalkan. Di antaranya, iPhone 13 Pro Max ini dilengkapi dengan prosesor dan chipset yang digunakan yaitu menggunakan chipset A15 Bionic. Di dalamnya terdapat 6 buah inti CPU baru. Masing-masing terdiri dari 2 inti berkinerja tinggi, unit kekuatan 3, efisiensi lebih baik. Yang kedua, iPhone 13 Pro Max juga mengupdate dari segi kamera. Kamera iPhone 13 Pro Max memiliki 3 kamera utama dengan 12 MP. Ketiga lensa kamera ini berfungsi sebagai kamera ultrawide, wide, dan telefoto. Yang ketiga yaitu baterai. iPhone kini hadir dengan baterai yang lebih kuat dan besar, yaitu terdapat juga fitur fast charging yang sudah dilengkapi dengan magnetic fast wireless charging 7,5 watt. Baik, selanjutnya.
Mobile programming iOS pada device iOS iPhone 13 Pro Max. Mobile programming merupakan pemrograman yang ditunjukkan untuk pembuatan aplikasi pada perangkat mobile yang dapat dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman. Keterbatasan yang sangat umum dalam bahasa pemrograman untuk peralatan mobile adalah kendala dalam segala hal sumber daya seperti ukuran layar, memori, CPU, penyimpanan, dan cara menginput data. Perbedaan tampilan juga disebabkan adanya perbedaan hardware dan API yang digunakan. Untuk macam-macam mobile programming untuk konsol antara lain seperti G2EI, Objective-C, Java, C++, dan C#. iPhone 13 Pro Max. Pada perangkat iPhone 13 Pro Max menggunakan sistem operasi mobile yang biasa disebut iOS dengan versi iOS 15. iOS menggunakan bahasa pemrograman Objective-C atau Swift dan komponen pengembang yang dibutuhkan pada sebuah aplikasi mobile yakni hardware, software, iOS, Xcode, dan iOS SDK yang hanya ada di Mac. Dan pemilihan platform menggunakan iOS, iPhone memiliki arsitektur sistem operasi mobile yang mirip dengan arsitektur dasar yang ditemukan di Mac OS X atau 10. Penerapan teknologi iOS dapat dipandang sebagai seperangkat lapisan. Pada lapisan bawah sistem ini adalah pelayan dasar dan teknologi di mana semua aplikasi yang mengandalkan tingkat yang lebih tinggi, layar berisi layanan yang lebih canggih dan teknologi. Baik, selanjutnya. Layar dari arsitektur sistem operasi mobile iOS. Cocoa Touch. Lapisan Cocoa Touch berisi kunci kerangka kerja untuk membangun aplikasi iOS. Lapisan ini mendefinisikan infrastruktur aplikasi dasar dan dukungan untuk teknologi kunci, seperti multitasking, input berbasis sentuhan, pemberitahuan mendorong, dan banyak tingkat tinggi layanan sistem. 2. Media. Media dibagi menjadi 1. Media high level fitur. 1. Block object, Grand Central Dispatch, in-app purchase, SQLite, XML support. 3. Core service. Core service terdapat 3 macam jenis. 1. Core data. Core data tersebut memungkinkan Anda dengan cepat menentukan model data aplikasi dengan cara grafis dan mudah mengaksesnya dari kode Anda. 2. SQLite. Digunakan dalam aplikasi yang tak terhitung di banyak platform. SQLite dianggap sebagai standar industri de facto untuk pemrograman database SQL ringan tertanam. 3. XML file. File XML menyediakan format yang terstruktur ringan bahwa aplikasi Anda dengan mudah dapat membaca dan menulis. Dan terakhir, Core OS. Core OS memiliki 2 jenis. 1. Mempunyai basic pemrograman yaitu bahasa C, dan lebih baik lagi kalau ada mengetahui dan memahami bahasa Objective-C, karena iOS menggunakan bahasa Objective-C. 2. Memiliki perangkat dari Apple yaitu MacBook atau iMac atau Mac Mini. Karena untuk memprogramming iOS aplikasinya, Xcode plus iOS SDK hanya bisa jalan di Mac OS. Perbandingan iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, dan iPhone 13 Pro Max. iPhone 13 memiliki spesifikasi sebagai berikut. Dimensi 146,7 kali 71,5 kali 7,7 mm. Bobot memiliki berat 174 gram. Memiliki layar OLED 6,1 inci
Memiliki prosesor Apple A15 Bionic. Memiliki memori penyimpanan sebesar 128 atau 256 dan juga sampai 512 GB. Memiliki SIM dual SIM. Kamera depan 12 megapiksel, kamera belakang memiliki kamera wide 12 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel, 120 derajat, memiliki sistem operasi iOS 15. Fitur lain Face ID, NFC, Bluetooth 5.0, 5G wireless charging 15 watt, perekaman video 4K, audio FaceTime IP68. Memiliki warna blue, pink, starlight, red, dan midnight. Harga di sekitaran 17.499.000. Untuk iPhone 13 mini memiliki dimensi 131,5 kali 62,2 kali 7,7 mm. Memiliki bobot 141 gram. Memiliki layar 5,4 inci. Memiliki prosesor Apple A15 Bionic. Memiliki penyimpanan 128, 256 sampai 512 GB. Memiliki dual SIM. Kamera depan 12 megapiksel, kamera belakang memiliki kamera wide 12 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel, 120 derajat. Sistem operasi iOS 15. Fitur lain Face ID, NFC, Bluetooth 5.0, 5G, wireless charging 15 watt, perekaman video 4K, audio FaceTime, dan IP68. Memiliki warna blue, pink, starlight, dan red. Memiliki harga 12.990.000. Untuk iPhone 13 Pro Max memiliki dimensi 146,7 kali 71,5 kali 7,7 mm. Memiliki bobot 204 gram. Memiliki ukuran layar OLED 6,1 inci. Memiliki prosesor Apple A15 Bionic. Memiliki penyimpanan 128, 256, 512 GB, bahkan sampai 1 TB. Memiliki dual SIM. Untuk kamera depan, memiliki resolusi 12 megapiksel. Untuk kamera belakang, memiliki kamera wide 12 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel, 120 derajat. Untuk sistem operasi menggunakan iOS 15. Fitur lain Face ID, NFC, Bluetooth 5.0, 5G, wireless charging 15 watt, perekaman video 4K, audio FaceTime IP68, dan LiDAR scanner. Warna gold, graphite, Sierra, blue, dan silver. Harga 20.999.000. Baik, itu untuk perbandingan. Selanjutnya yang terakhir. Ya, baik, untuk selanjutnya itu tentang keunggulan dan kekuatan 13 Pro Max. Itu juga iPhone. Setidaknya ada beberapa keunggulan dan kekurangan mengenai iPhone 13 Pro Max ini, antara lain sebagai bentuk keunggulan pertama, kinerja chip tertandingi. Chipset tersebut mengusung pabrik nanometer dengan TDP atau Thermal Decent Power sebesar 6 watt untuk efisiensi baterai yang lebih ditingkatkan lagi. Apple A15 Bionic juga turut menyuguhkan GPU dengan 5 inti yang diklaim 50% lebih tangguh dari chipset smartphone manapun. Yang kedua, ketahanan baterai yang luar biasa tangguh. iPhone 13 Pro Max memiliki ketahanan baterai lebih baik dibandingkan versi iPhone 13 lainnya. Setengah jam kapasitas baterai yang memilikinya sebesar 4.352 mAh atau 16,75 PHR. Contohnya seperti saat pemutaran video offline, ponsel ini dapat bertahan selama 24 jam dan lebih lama 9 jam dibanding dengan versi sebelumnya. Yang ketiga, ukuran layar paling besar.
mendukung ProMotion 120 Hz. Layar iPhone 13 Pro Max ini mendukung ProMotion 120 Hz yang dapat mengubah-ubah laju penyegaran layar antara 10 Hz hingga 120 Hz berdasarkan aktivitas yang sedang dilakukan. Pergantian laju penyegaran adaptif ini sungguh terasa saat sedang berselancar menggunakan browser Safari. Saat scrolling halaman website terasa begitu mulus di mata dan memberikan pengalaman berselancar yang 2 kali lipat lebih mulus dibandingkan 60 Hz konvensional. Yang keempat, kualitas suara stereo speaker yang detail. Keunggulan disebutkan bahwa suara yang dihasilkannya begitu jernih dan terdengar suara bassnya, serta suara-suara instrumental pada lagu dan game disebutkan masih biasa terdengar melalui stereo speakernya tersebut. Speaker stereo iPhone 13 Pro Max ini meraih skor tingkat kelantangan 24,0 LUFS dan mendapatkan predikat sangat bagus. Yang kelima, kemampuan kuat kamera yang sangat bagus. Kamera ini menggunakan sensor time of flight 3D LiDAR, light detection and ranging, yang dapat mengukur jarak antara benda di dunia nyata dan memanfaatkan hasil pengukuran tersebut pada implementasi AR. Yang selanjutnya memiliki fitur pengisian daya yang lengkap. iPhone 13 Pro Max memiliki fitur wired fast charging menggunakan daya 27 Watt. Selain itu, ponsel ini juga dapat dicas melalui protokol QI Magnetic Fast Wireless Charging 7,5 watts. Yang terakhir, hadirnya sensor ultra wideband. Sensor ultra wideband atau UWB merupakan teknologi yang menunjang terjalinnya komunikasi antar dua perangkat pada jarak yang relatif sempit, namun dengan bandwidth yang lega. Kemudian yang selanjutnya kekurangan dari iPhone 13 Pro Max. Yang pertama, bobot terlalu berat. Yang ketiga, tampilan desain yang itu-itu saja. Kemudian yang terakhir, daya fast charging kalah saing. Baik, terima kasih. Presentasi mengenai iOS. Mungkin ya banyak yang kurang menurut teman-teman dari kelompok kami sebenarnya, dan presentasi kali ini